Kemudian wa ta'khirul fardhi an waqti bi ghairi udhrin, mengakhirkan sholat fardu dari waktunya tanpa ada uzur. Ini juga termasuk dosa. Mengakhirkan sholat dari waktunya, mengakhirkan sholat zuhur dari waktunya sampai masuk waktu asar. Ini berdosa. Jadi kapan mengakhirkan sholat itu seseorang ini mendapatkan siksaan atau berdosa, yakni manakala dia mengakhirkan sampai habis waktu sholat tersebut. Semisal masuk waktu zuhur, dia tidak beranjak untuk mengerjakan sholat, tidak bergegas untuk melaksanakan sholat zuhur, ditunda tanpa ada udzur, ya. Sampai adzan asar baru dia sholat zuhur. Ini sholatnya sah tapi berdosa, dan dosa besar termasuk meninggalkan sholat. Atau mengakhirkan sholat zuhur tidak dikerjakan sampai menjelang adzan asar baru sholat zuhur, baru dapat 2 rakaat sudah tiba kumandang adzan asar. Orang yang semacam inilah yang dikatakan telah mengakhirkan sholat fardu dari waktunya, mengakhirkan kewajiban dari waktunya, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakah, al-adzabus syadid, siksa yang amat pedih bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang dimaksud sahun atau lalai dalam sholat di dalam ayat ini, para ulama dalam kitab tafsirnya menyebutkan alladzina yuakhiruna sholat an waqtiha, yakni orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Semisal sholat zuhur, waktunya katakanlah zuhur jam 11:30, asarnya jam 2:30. Selama belum adzan asar, orang itu sholat zuhur tidak berdosa. Sholat zuhur jam 2 tidak berdosa. Sholat zuhur jam 2:15 tidak berdosa. Kenapa? Karena belum masuk waktu asar. Yang berdosa itu ketika mengakhirkan waktunya sholat sampai habis waktu sholat baru dia mengerjakan, atau baru dapat separuh, baru mulai sholat, masuk waktu sholat yang lain. Ini yang disebut dengan lalai dalam sholatnya. Di dalam firman Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Karena waktu sholat itu ada waktu tafdil, ada waktu ikhtiyar, dan ada waktu karoha, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dimengerti oleh kita semuanya. Jadi yang dimaksud sahun, lalai di situ bukan orang yang tidak khusyuk, ya. Orang yang tidak khusyuk, karena khusyuk itu syurutul qabul. Khusyuk itu menjadi syarat untuk mendapatkan pahalanya sholat. Makanya syarat supaya sholat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping syaratnya sholat dilakukan dengan benar, rukun-rukunnya sholat sudah dilakukan dengan benar, kemudian ia mengerjakannya, maka sholat itu sah, kewajiban itu sudah gugur. Tapi apakah mendapatkan pahala? Belum. Kapan seseorang itu mengerjakan sholat mendapatkan pahala? Apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi dengan benar, lalu dia mengerjakan syarat untuk mendapatkan pahalanya sholat. Yang pertama, ikhlas. Syarat rukun dikerjakan tapi dia tidak ikhlas, tidak mendapatkan pahalanya sholat. Sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahalanya sholat. Betul. Oh iya, selamat bergabung. Yang kedua, syurutul qabul untuk mendapatkan pahala sholat, makanan, minuman, pakaian, dan tempat yang digunakan itu harus halal. Baju dibeli dari hasil riba, maka ketika digunakan untuk sholat, sholatnya sah tapi tidak berpahala. Sholat tidak khusyuk, sholat tidak ikhlas, sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Atau di dalam makanan masih ada sisa makanan-makanan yang dia konsumsi dari hasil yang haram. Habis minum minuman keras atau makan hasil barang curian, ya. Dia membeli suatu makanan dari hasil curian, semisal hasil dari ngeslot, semisal. Dia makan, selama makanan hasil yang dia dapatkan dari ngeslot tadi itu masih ada di dalam perutnya, belum beralih menjadi kotoran dan terbuang, maka sholatnya tidak berpahala. Mendingan nggak sholat saja daripada nggak dapat pahala. Kalau tidak sholat tambah dia berdosa besar lagi.
Karena apa? Karena telah meninggalkan sholat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan pahala, dia tetap gugur kewajibannya, tapi tidak ada pahalanya gitu saja. Tapi kalau sampai tidak sholat, ya dia akan melakukan dosa yang besar dan siksaan yang sangat pedih. Yang ketiga, syarat untuk mendapatkan pahalanya sholat adalah khusyuk walau lahdatan. Khusyuk sekalipun cuma sebentar, maka semakin lama khusyuknya, maka semakin besar pula pahala yang ia dapatkan. Khusyuk itu menghadirkan di dalam hati kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di dalam sholat itu kita ada rasa mengagungkan dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya khusyuk. Baik itu cuma di takbir, cuma di rukuknya, atau cuma di sujudnya, atau cuma di saat membaca Al-Fatihah. Semakin lama khusyuknya, ya semakin besar pahala yang ia dapatkan.